Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat siang semuanya, dan saya baru saja membuat konten ini agak mendadak karena beritanya juga baru aja keluar, dan ini berbicara tentang skandal terbesar di negara ini. Ini sangat mengerikan. Saya juga membuat konten ini dengan perasaan sedih, juga perasaan was-was, cemas, karena selama ini belum pernah Indonesia itu mengalami skema penipuan Ponzi yang paling parah sepanjang sejarah. Apa saja setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Baik guys, satu minggu ini Indonesia digemparkan dengan salah satu robot trading yang melarikan uang membernya dengan cara margin call. Margin call itu bahasa trader, tiba-tiba dana tidak bisa ditarik dan menghilang, dananya lenyap. Nah, saya pertama masih mencari apa ini ya. Tiba-tiba kemarin guys, 2 hari yang lalu, saya membaca sebuah berita. Nih, berita link saya berikan di kolom deskripsi ya sekarang juga ya. Lebih ngeri dari Doni Salmanan, Henry Susanto, bos robot trading Fahrenheit, diduga bawa kabur uang 5 triliun. Diduga ya, selagi bahasanya masih diduga. Kasus penipuan berkedok binary option yang dilakukan duo Crazy Rich, Indra Kents dan Doni Salmanan, hanya satu yang pernah masuk ke channel saya, karena waktu itu saya belum tahu apa-apa siapa beliau, ya kan? Belum selesai kasus itu, ini muncul kasus penipuan yang lebih sadis dari dunia trading yang dilakukan oleh bos robot trading Fahrenheit, Henry Susanto. Nama Henry mencuat setelah disinggung oleh Crazy Rich Priok, teman saya, Bang Ahmad Saroni, di akun Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Aplikasi auto software trading yang dimiliki Henry Susanto diduga memakan korban hingga triliunan rupiah. Akibatnya Henry yang merupakan CEO PT FSP Academy Micro ikut diselidiki begitu kasus penipuan binary option terkuat. Hal ini dibenarkan dengan laporan oleh sejumlah nasabah PT FSP. Mereka melaporkan kasus penipuan ke Polda Bali 14 Maret yang lalu. Korban menemukan kesulitan menghubungi Henry Susanto karena media sosialnya sudah dinonaktifkan. Henry diduga membawa kabur uang nasabah mencapai 5 triliun sejak aplikasi tradingnya ditutup Februari yang lalu. Padahal ia sempat menjanjikan akan melakukan penarikan uang pada nasabah pada awal Maret. Namun kenyataannya malah uang nasabah semakin menipis hingga minus. Hal tersebut merugikan banyak pihak, terutama nasabah yang berniat untuk menginvestasikan uang tersebut di masa yang akan datang. Tak hanya itu, aplikasi trading milik Henry diduga sengaja dimanipulasi agar uang nasabah terus tergerus karena adanya perbedaan kurs dolar dan rupiah. Kecurigaan nasabah ini muncul ketika pihak PT FSP Academy Pro tidak merespon keluhan nasabah, bahkan secara sengaja membiarkan tanpa ada konfirmasi. Nasabah pun geram akibat janji manis Henry yang tidak ditepati, bahkan mereka merugi hingga miliaran rupiah. Mereka kemudian melaporkan kasus itu ke Polda Bali bla 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 dengan harapan uang itu kembali. Nasabah juga berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran agar trader bla bla bla. Anda baca sendiri. Masih belum selesai. Saya baca lagi satu berita. Profil Michael Howard disebut-sebut sebagai afiliator Fahrenheit robot trading merugikan 5T membernya. Siapakah Michael Howard sebenarnya? Beliau ini disebut sebagai afiliator Fahrenheit. Ia juga merupakan seorang motivator. Jelek-jelekin nama motivator aja. Yang memiliki kemampuan untuk mengajak para audiensnya untuk ikut dalam tradingnya jalankan. Lantas siapa sebetulnya Michael Howard? Dia pria kelahiran 3 Juli 80. Pada usia 10 tahun, Michael Howard dibawa oleh sang ibu ke Amerika Serikat, lantas ia dirawat oleh saudaranya, dititipkan ke teman dari ibunya. Merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kemudian terjun ke dalam sebuah geng besar di Amerika Serikat yang mengaku pernah terlibat dalam jual beli narkoba, jual beli senjata, hingga melukai orang lain. Dalam kehidupan kelamnya di Amerika Serikat, ia sempat mendekam di penjara sebanyak 3 kali. Oh, jadi sudah pernah jadi narapidana ya di tahun 2014 kelam. Jadi dari saya membaca berita ini, saya lantas merenung, saya mau buat konten ini atau tidak. Makanya semalam saya ada buat polling di Instastory dan menceritakan tentang Patricia Go yang mengadu pada Deddy Corbuzier. Ternyata itu berbicara tentang kasus Indosuria yang menelan duit nasabah 15 triliun. Memang ya Bapak Ibu, ini lebih jahat dari koruptor.
Kasus-kasus koruptor memang mengerikan, tapi ini lebih parah dari koruptor. Karena ini adalah penipu ulung. Mereka merusak nama industri forex. Mereka merusak nama trader. Mereka juga merusak banyak orang yang menjalankan profesi di sektor real. Karena di COVID ini 2 tahun ini banyak orang frustasi, stres, dan putus asa. Mereka butuh penghasilan tambahan. Tapi mereka justru mengail di air yang keruh. Dan mereka menarik duit rakyat, menarik duit anak bangsa. Dan akhirnya tak tanggung-tanggung. Duitnya dilarikan ke broker luar di luar negeri. Lagi-lagi duit rakyat Indonesia yang diambil. Miris. Dan kasus Fahrenheit ini yang baru muncul di permukaan. Masih banyak lagi. Seperti kayak Santon, Mark AI yang sudah ketangkap semuanya. Uangnya nggak kembali. Masih banyak sekali uang-uang itu. Kalau di total tahun ini, kalau ini kasusnya benar-benar meledak. Dan semuanya tidak bisa withdraw. Dan duitnya sudah lari ke luar negeri. Saya perkirakan ini bisa mencapai 100 triliun rupiah. Saya ulangi, 100 triliun rupiah. Ini potensinya. Sekali lagi ini potensi ya, saya nggak ngomong ini benar. Kita harus validkan data dengan pihak Barreskrim. Nah, saya sebagai pemilik channel media Success Before 30 yang selalu komitmen untuk mengedukasi bangsa, saya sungguh tidak terima ini terjadi. Jujur, banyak teman-teman saya juga ikut. Bahkan tidak sedikit saya juga diajak. Tapi sekali lagi, saya tidak tertarik. Karena saya berpendapat bahwa it's too good to be true. Ini sangat tidak masuk akal. Keuntungan 1% per hari, 30% per bulan. Bapak Ibu kalau gitu semua orang nggak usah kerja. Robot trading ini bisa bayar hutangnya negara. Bayangkan 1 bulan untung 30%. 1 tahun untung 300%. Kalau gitu utang negara terbayar 2-5 tahun lunas. Kadang logikanya nggak dipikir. Kita bisnis saja, mau untung sekian persen saja, itu tuh nggak mudah. Dan kita harus transaksional, ada produk fisik yang kita dagangkan. Ini fisiknya nggak ada, cuma titip dana, robotnya dimainkan dengan kedok itu, selesai. Nah, Bapak Ibu, saya cuma ingin berpesan, wahai siapapun penonton Success Before 30, subscriber setia saya, atau para penonton baru channel Success Before 30, saya sangat menghimbau, hati-hatilah. Yang sulit kondisinya bukan cuma Anda. Banyak orang kondisi sulit. Tapi tetap masih ada peluang dan cahaya untuk kita tuh bisa mencari peluang tanpa harus mengorbankan uang masuk ke sini. Saya khawatir mereka tuh pinjam uang di bank, gadaikan sertifikat, gadaikan BPKB, bahkan pinjol hanya untuk ikut robot trading dan uangnya lenyap. Anda bukannya hari ini tuh menyelesaikan masalah kamu, tapi kamu menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih pelik dan jauh masalah baru. Saya kemarin sudah bahas judi slot, Hicks Domino Island. Saya sudah bahas. Itu banyak rakyat bawah, masyarakat menengah bawah, mereka bermain ini berharap pengen cepat kaya. Itu sudah jadi masalah. Apalagi ini robot trading lenyap. Makanya juga ada artis yang di sini kita sudah sangat jelas yang melapor. Kita lihat ya beritanya di sini ya, artis Chris Rian. Ya, artis Chris Rian rugi 30M di Fahrenheit. Dan ini mulai speak up, mulai bersuara. Kalau kita tidak ada orang yang mau bersuara, maka kasus ini akan semakin lama semakin besar. Wahai Bapak Ibu, konten ini saya belum selesai. Masih ada part berikutnya. Saya akan bahas juga dengan Pak Rian Filbert untuk membahas ini lebih dalam. Bagaimana masyarakat kita supaya lebih diedukasi dan benar-benar jangan sampai tertipu oleh hal-hal seperti ini. Saya akan buat kontennya dan ini akan berseri. Ini belum selesai. Karena Indra Kents, Doni Salmanan belum mereka saja yang jadi tersangka. Akan banyak lagi orang-orang yang akan jadi tersangka. Bravo Polri, bravo Barreskrim, Anda kerjanya luar biasa. Mari kita bersihkan bangsa ini dari penipu-penipu, scammer-scammer. Dan celakanya yang menipu adalah rakyat orang bangsa Indonesia sendiri. Meskipun mereka menjadi bonekanya broker-broker asing di luar, banyak scammer-scammer luar itu biasanya dari negara Rusia. Contohnya kayak saya sendiri itu channel saya pernah dihack oleh orang Rusia. Apalagi sekarang Rusia lagi perang. Saya juga nggak tahu ini apa yang bakal terjadi. Kalau duit kita lari lagi ke negara-negara orang lain, dihack sama orang-orang lain, duitnya lari ke sana, kita nggak bisa apa-apa. Duit rakyat lagi yang diambil. Oke, konten saya belum selesai. Please support edukasi bangsa. Dan saya yakin channel ini akan terus mencerdaskan. Jangan lupa like Anda,
Dan saya akan terus memberikan konten pencerahan agar Anda lebih hati-hati dan aware. Meskipun itu bujuk rayu dari saudara Anda sekalipun, teman terbaik Anda sekalipun, atasan Anda sekalipun, jangan mudah percaya. Teliti sebelum membeli. Saya ulangi, teliti sebelum membeli. Betul-betul teliti, cerewet berkali-kali sebelum Anda terjun. Itu pesan saya. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.